Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia cukup dengan meracuni remaja, pemuda-pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja, pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda-pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu free love yang pada gilirannya akan mengarah kepada free sex alias samenleven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak.
Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati solat dalam keadaan mabuk. Padahal solat 1 hari 1 malam 5 kali artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asyratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati. Itu kiamat beneran. Saya nggak mau cerita kiamat beneran sebab saya sendiri nggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu wa yudharal jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada hak, tidak ada batil, semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu wayab suazina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu. Hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo. Punya muka, muka tembok. Punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja.
Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban, berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak, yang akhirnya mengalami keterakisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua, wa yushrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang enggak mabuk dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas saja udah miring, cengeng. Temen kita no hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan nggak apa-apa, nggak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Turmuzi. Nabi bersabda, "Ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun." Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain Nabi pesankan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, temen, saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang, diantar ke rumah kita. Dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin, sementara orang terkenang, ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk. Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat.